Tapi luar biasa, hari ini saudara patut bersyukur karena sudah bisa ibadah offline. Ya, di gereja tempat saya melayani sendiri masih belum bisa offline dan masih online. Bahkan kemarin kita untuk syuting online pun kita terpaksa pending karena ada beberapa juga yang sempat kena COVID. Anyway, kita tetap percaya bahwa Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Amin, saudara. Amin. Saya dikasih tema yang lucu, lu gue perlu Tuhan. Kita semua perlu Tuhan, amin. Siapa yang perlu Tuhan di sini? Kita semua perlu Tuhan. Cuman kadang-kadang saya tanya saudara, sebenarnya kita perlu Tuhan untuk apa sih? Halo? Anak saya tuh suka kayak gitu, Dad, beliin gunting dong. Ya saya tanya dong, anak umur 6 tahun main gunting saya tanya. Buat apa? Ini buat gunting-gunting spray. Ya pasti saya nggak kasih gitu kan. Nah kita perlu tanya sebenarnya Tuhan itu kita perlukan untuk apa dalam hidup kita teman-teman? Ada yang mau jawab nggak? Untuk memberkati kita. Itu jawaban yang paling umum kayaknya. Benar ya? Jadi kita perlu Tuhan supaya kita diberkati. Untuk menyembuhkan kita. Apalagi? Untuk melindungi kita, melepaskan kita dari masalah. Nah seringkali itu jawaban kita. Benar nggak? Betul. Ya kalau saudara perlu jawaban-jawaban itu betul. Cuma masalahnya begini, bahwa Tuhan nggak melulu cuman seperti itu. Amin. Tuhan kita harusnya kita perlukan lebih dari sekedar untuk seseorang atau pribadi yang selalu menyelesaikan masalah kita. Nah, tahukah saudara bahwa seringkali kita terjebak dalam sebuah situasi di mana kita tuh salah paham, gitu, gagal paham. Waktu Tuhan bilang begini, mari datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, kita selalu berpikir, oh kalau gue berbeban berat, gue datang sama Tuhan, beban gue diangkat, bye-bye, gitu kan. Gue sama kayak orang saudara, sorry ya, kalau kita lagi, pengen buang air kecil gitu kan, aduh, nyari-nyari toilet begitu dapat toilet kan udah lega gitu, udah gone gitu kan, udah aman gitu. Nah seolah-olah beban tuh kayak begitu kalau ketemu Tuhan gituin. Tapi ternyata yang saya belajar dalam hidup saya, kadang-kadang Tuhan nggak angkat beban. Tapi Tuhan perbaiki cara kita ngangkat bebannya. Karena kadang-kadang masalahnya bukan di beban. Masalahnya adalah cara kita handle. Setuju dengan saya? Betul? Ada banyak orang terikat utang bukan karena nggak punya duit. Karena salah kelola duit, gitu kan. Nah, hari ini kita belajar supaya kita punya pengertian yang lebih dewasa. Karena saya percaya bahwa menjadi Kristen adalah menjadi orang-orang yang diajak untuk jadi orang dewasa. Kekristenan yang dewasa, kekristenan yang bukan kanak-kanak lagi. Ya kan, kekristenan yang mature, gitu. Nah, saya sendiri juga belajar, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua, saya belajar untuk menjadi orang Kristen yang dewasa. Ya, dewasa dalam iman, dewasa dalam karakter, dewasa dalam kualitas, semuanya kita belajar. Oke, kita akan buka sama-sama dalam kitab Matius pasal yang ke-14. Mulai ayat yang ke-22. Sekarang gereja kalau buka Alkitab sunyi senyap. Kalau zaman saya masih kecil dulu, mari kita buka kitab Matius. Berisik banget saya. Sekarang sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi suara-suara. Sedikit yang bawa. Gak apa-apa. Ya. Matius 14 ayat 22. Judulnya apa saudara? Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, Bapak Ibu, kejadian ini adalah kejadian yang terjadi persis setelah Yesus mengadakan mujizat yang besar. Yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Cuman seringkali waktu kita baca Alkitab, karena ada judul di atasnya,
ya, kita langsung berpikir bahwa dari kejadian yang pertama dan selanjutnya itu sepertinya jedahnya lama banget gitu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, Alkitab kita ini dulu aslinya nggak ada ayat-ayatnya begini. Aslinya, dari naskah aslinya tidak ada tulisan ayat 22, 23, nggak ada. Ya, baru tahun 1500-an oleh, kalau nggak salah namanya Robert Estienne, dia mulai kasih itu, angka-angka itu supaya mempermudah kita untuk belajar firman dan sesuai dengan konteksnya. Ya, tapi secara cerita ini adalah cerita lanjutan dari Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, tahu nggak artinya apa? Artinya begini, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, ya kan? Murid-murid itu, mereka melihat mujizat yang besar. Betul? Bayangin, 5 roti, 2 ikan. Ya kan? Kasih makan 5.000 orang, laki-laki, belum termasuk perempuan dan wanita. Sisa 12 bakul. Ya kan? Ini ilmu matematika dari mana? Mereka lihat, wow, luar biasa Tuhan. Gitu. Nah, tahukah saudara bahwa seringkali kita dibawa Tuhan untuk melihat sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Kita dibawa Tuhan untuk melihat sebuah mujizat yang besar. Pernah? Atau nggak pernah buka-bukanya? Saudara tegang banget sih. Takut COVID ya. Haleluya. Nggak ada COVID di sini. Amin. Seringkali kita dibawa Tuhan untuk melihat mujizat yang besar. Terus kita happy banget. Keren banget. Orang sakit sembuh. Wow, keren banget. Orang lumpuh berjalan. Nah, hari itu murid-murid melihat. Wih, 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Ini keren banget. Selesai dikumpulkan bakulnya saudara, 12 bakul sisa itu. Tiba-tiba. Kita pikir kalau kita baca ayatnya, kalau kita baca judulnya, seolah-olah jaraknya jauh ya. Tapi sebenarnya nggak ada. Sebenarnya lanjut saudara dari ayat sebelumnya. Dari ayat 21 ke 22 itu lanjut. Begitu dikumpulin sisanya, Yesus langsung bilang begini sama murid-muridnya. Kalian jalan duluan. Jalan. Naik perahu, pergi duluan. Seringkali dalam kehidupan kita, Tuhan memaksa kita keluar dari zona nyamannya kita. Karena waktu kita melihat mujizat, itu seperti zona nyaman. Kita seperti nggak pengen maju, kita suka menikmati itu. Betul nggak? Kalau saudara punya keberhasilan, saudara pasti akan pengen banget menikmati itu terus-menerus. Yang repot adalah ketika keberhasilan itu kemudian menjadi monumen dalam kehidupan kita. Dijadikan monumen dan selalu ke situ terus, selalu ke situ. Saya belajar dalam hidup saya bahwa saya nggak bisa maju karena 2 hal. Yang pertama, masa lalu yang buruk. Kalau saya hidup dalam masa lalu yang buruk, saya nggak bisa maju. Kenapa? Kayak selalu, mau maju takut, mau melangkah takut, ya kan? Tapi yang kedua, saya juga nggak bisa maju kalau saya hidup dalam masa lalu yang sukses. Apa-apa, udah cukup lah. Ini udah oke lah. Mau bergaya, udahlah ini aja. Nah, hari ini Tuhan mau kita melangkah lagi. Tuhan mau kita move on. Tuhan mau kita bergerak lagi. Seperti murid-murid, Tuhan mau kita bergerak lagi. Bergerak. Nah, ini yang seru. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya. Hari-hari ini banyak orang merasa bahwa kita lagi jauh banget dari Tuhan. Dalam arti begini. Banyak teman-teman saya yang bilang gini, gua nggak tahu ya masa pandemi ini Tuhan ada apa enggak sebenarnya. Kita lagi ngerasa sendirian banget. Sepertinya Tuhan nggak bikin apa-apa, betul nggak sih? Apalagi, ya saya nggak mengalami, tapi teman-teman saya ada beberapa yang keluarganya mengalami yang namanya isolasi mandiri. Masuk ke IGD,
Wah itu kesendiriannya luar biasa. Saya nggak tahu, saudara ada yang ngalamin nggak? Saya lihatnya aja udah, aduh kalau gue jadi lu mah, gue nggak ngerti. Kepisah dari keluarga, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa nggak tahu apa yang terjadi, apalagi ketika kondisinya memburuk, butuh oksigen, susah setengah mati. Wow. Dan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan karena angin sakal. Sudah tahu apa itu angin sakal? Angin sakal itu angin yang melawan arah perjalanan kita. Jadi kalau zaman dulu kita naik perahu yang pakai layar itu, kira-kira teman-teman, kira-kira kalau ada angin sakal kita bisa kembangin layar nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau layar dikembangin, perahunya balik lagi mundur. Nah hari-hari ini seperti begini, kita seperti perahu ini. Kita seperti murid-murid yang di dalam sebuah perahu yang nggak bisa mengembangkan layar. Apa itu layar? Layar itu bicara apa? Bicara kemampuan kita, pengalaman kita, uang jabatan kita, apapun itu yang tiba-tiba nggak bisa dipakai buat apa-apa untuk kita maju. Dan Tuhan izinkan itu. Pertanyaannya, Tuhan waktu suruh murid-murid berjalan ke sono duluan, Tuhan tahu nggak mereka bakal ketemu badai? Tuhan tahu. Jadi kalau hari ini kita menghadapi badai besar, dengar baik-baik, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dan kalau hari ini saudara menghadapi itu, dengar, jangan-jangan memang saudara sedang akan dibawa Tuhan maju lebih jauh lagi. Amen. Jangan marah, tapi bersyukur. Itu sebabnya kita harus selalu berkata begini, aku memang perlu Tuhan. Murid-murid, mereka ketakutan luar biasa. Karena mereka menghadapi tekanan yang luar biasa. Seringkali kita menghadapi tekanan yang seperti ini. Saya ini musisi, ya, saya penyanyi, saya penulis lagu, baru nulis lagu rohani aja udah heboh kemarin saudara ya, gara-gara copyright, ya kan? Ya, sedikit klarifikasi aja teman-teman kalau Bapak Ibu semua dengar baca di WhatsApp grup tentang tentang copyright yang kemarin heboh banget. Ya, saya percaya teman-teman di GPCC atau sebenarnya bukan urusan GPCC atau Frankie Kuncoro, ini urusan publisher sebenarnya. Dan saya pikir kalau teman-teman di industri-industri seperti ini sudah paham bahwa hari ini platform-platform digital itu memang sekarang punya aturan-aturan sendiri yang memang harus diikuti oleh kita-kita yang menggunakannya. Ya, tahukah teman-teman kalau kalian posting sesuatu di Instagram dengan lagu yang tidak ada izinnya, lagumu bisa nggak nongol loh. Pernah nggak? Ya. Terus kita mau marah sama siapa? Marah aja sama Instagram. Ya kan? Tapi that's what happened these days. Jadi hari-hari ini memang semuanya sedang bergerak ke sana. Jadi saya percaya teman-teman ini bukan karena mata duitan, ya. Mereka nggak pernah mata duitan, saya tahu. Mereka matanya baik-baik aja, ya. Saya tahu. Cuman karena sistem ini sekarang sedang membawa kita ke sana. Setuju atau tidak setuju? Ya. Saudara kalau masih mau pakai duit koin sampai hari ini terserah, tapi orang pakai GoPay hari ini. Ya enggak? Mau protes kemana juga pada akhirnya kita akan pakai digital money. Nah, itu ngomongin yang lain saudara ya. Tapi artinya gini, saya pencipta lagu, saya musisi, saya tahu saudara hari-hari ini. Coba tanya, panggung mana? 2 tahun Bung. Manggung di kamar. Di depan kamera, betul nggak? Instagram live tiap hari, ngapain coba? Pelampiasan, ya kan? Susah, apalagi saya. Anak saya baru 4. Iya.
Saya berdoa, Tuhan, saya hamba-Mu. Tolong Tuhan tunjukkan saya sekolah mana yang bayar pakai daun. Enggak ada. Tuhan enggak tunjukin. Kecuali Monstera variegata kalau ada yang saudara yang punya ya. Agak mahalan. Enggak ada. Semua orang hari ini sedang mengalami tekanan, setuju? Semuanya. Dan Tuhan tahu. Nah tujuannya apa? Yang pertama saya percaya tujuannya adalah ini. Karena kita perlu dites. Halo? Tujuannya supaya gini dites, murid-murid ini juga dites, karena kemarin kamu lihat mujizat, aman, oke, keren, ya kan? Sekarang coba kalau kamu lihat seperti ini, reaksi kamu seperti apa? Respon kamu seperti apa? Kata kesaksian itu kan testimoni, benar ya? Di dalamnya ada unsur tes. Kita bisa testify kalau kita dites. Kalau kalau kamu belum dites, kamu nggak bisa testify. Kalau kamu testify sebelum kamu dites, itu namanya saya nggak berani ngomong, saudara. We need to be tested before we testify. Makanya kalau saudara baca kitab Paulus, kalau dia bilang sukacita, itu sukacita bukan karena dia dapat berkat, dapat duit, enggak pernah. Kita aja yang suka ngomong begitu. Kalau Paulus bilang saya bersukacita, itu bukan karena dapat duit. Kalau Paulus, saya bersukacita karena saya tetap kuat ketika saya ditekan. Itu dia. Makanya konsep kemenangan kita itu seringkali cuman sebatas dengan berkat. Padahal sebenarnya harusnya konsep kemenangan buat kita adalah gini. Waktu saya bisa bertahan di tengah badai. Itu menang. Waktu saya tetap mengandalkan Tuhan. Waktu saya sakit. Itu menang, saudara. Amin. Istri saya dulu kan suka lari. Dulu. Ya, suka lari maraton. Ya. Saya awalnya nemenin. 1 kilo, 2 kilo. Habis itu saya berhenti. Saya bilang saya sosial media aja deh. Saya bilang. Ya kan. Saya foto-fotoin aja. Habis 2 kilo aja udah minta Tuhan campur tangan kalau saya. Ya kan? Suatu kali istri saya ikut lari full maraton 42 kilo di Bali. Dan pada pada kilometer ke-34 kaki dia ngelok. Gak bisa gerak, gak bisa tekuk. Ngelok begini. Jadi dia kesakitan. Saya nggak tahu dia posisinya di mana, tapi saya nungguin di pintu finish gitu. Nggak nongol ini. Nah singkat cerita dia baru cerita setelah dia finish, ya kan? Kemudian itu kan kalau maraton itu ada batas waktu ya teman-teman yang suka lari ya. Nah waktu maksimalnya itu 7 jam, dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang, waktu maksimalnya. Jadi kalau lebih dari itu clocknya mati, mati. Ya. 6 jam 58 menit saya baru lihat istri saya itu jauh, kira-kira 300 meter. Larinya gini. Gitu. Begitu dia mau finish 100 meter, mati. Terus dia masuk finish dalam keadaan clocknya udah mati. Dia bilang, ya aku gagal. Saya bilang, enggak, kamu enggak gagal. Kamu menang nih. Gila, 7 jam lu lari loh. Seringkali dalam kehidupan kita cuma lihat hal-hal yang memukau gitu, seolah-olah waktu kita mengalami kesembuhan, waktu kita mengalami pertolongan, utang kita kebayar, semua itu kayak itu kemenangan. No. Kemenangan adalah ketika kamu ditekan, kamu tetap lakukan kebenaran, itu kemenangan. Amin. Kamu tetap berjalan dalam Tuhan, kamu tetap bergerak mengikuti arahan Tuhan, itu menang. Pertama-tama murid dites dulu. Yang kedua saya tahu, waktu kita mengalami goncangan, saya selalu sadar bahwa Tuhan pasti menyediakan sesuatu yang lebih besar di depan. Amin.
Orang tua saya pernah bangkrut tahun 98. Papa saya itu latar belakangnya bukan anak Tuhan, gak kenal Yesus dulu. Tahun 84 baru dia terima Yesus. Ya kan? Dari tahun 84 sampai 98 itu kami diproses Tuhan. Orang kalau terima Yesus, ketemu, kalau pendeta nginjilin orang untuk terima Yesus, jarang yang ngomong begini, saudara harus terima Yesus. Tapi ingat, waktu kau terima Yesus, kau akan disiksa, kamu akan dihina, kamu akan menderita. Nggak ada, jarang yang kayak begitu. Semuanya ngomong begini, kalau kamu terima Yesus, kamu akan diberkati. Kebetulan pendeta yang melayani saya, pendeta orang Batak, lalu ngomong begitu. Terus ada tekanan-tekanannya, saudara diberkati. Yang ada dalam kehidupan keluarga saya, begitu papa saya terima Yesus, papa saya nggak makin kaya, papa saya makin kere, saudara, makin habis-habisan. Saya nggak ngerti lah. Berarti pendeta-pendeta kemarin PHP semua dong. Iya, saya dulu kan masih kecil, jadi saya lihat kok nggak sesuai nih. Gitu. Jadi waktu saya lihat itu nggak terlalu sesuai, saya ya ragu-ragu juga kan jadinya kan. Wah kemana ya? Jadi kalau saya Minggu saya ke gereja, saya Jumat saya ke sono, saudara. Jadi saya dulu namanya apa saya nggak tahu. Minggu ke gereja, Jumat ikut teman-teman saya. Kalau Natal saya Natalan, kalau Lebaran saya Lebaran. Pokoknya Pancasila aja. Gitu. Tapi karena saya nggak ngelihat ada sesuatu, sampai akhirnya tahun 97 saya terima Tuhan, baru saya ngerti. Papa saya dulu adalah seorang kejawen, gitu saudara. Ya, dia KTP-nya Islam, tapi lebih sering ke kuburan bu daripada ke masjid. Ya. Jadi dia cari duitnya dengan cara-cara kayak gitulah. Ya. Dan saya tahu bahwa ternyata ada sebuah pembersihan lah kira-kira begitu ya selama kurun waktu itu. Dan ternyata saya bersyukur sekali karena orang tua saya sangat mengasihi Tuhan. Jadi apapun yang terjadi mereka tetap berjalan. Mereka terus bergerak bersama dengan Tuhan. Suatu kali saya ingat keluarga kami datang ke rumah terus mereka bilang gini, kualat sih gitu saudara ya. Makanya jadi bangkrut. Bangkrut saudara ya. Papa dulu punya toko besar, habis barangnya. Terus rumah kami hampir disita bank. Waduh setengah mati waktu itu. Tapi puji Tuhan. Waktu mereka menawarkan bantuan dan meminta papa saya untuk nyebrang balik lagi saudara. Papa saya bilang gini, sekalipun Yesus yang saya sembah nggak pernah tolong saya nggak akan pernah meninggalkan dia. Wow. Bapak saya udah meninggal saudara tahun 2001, tapi kalimat itu nggak pernah mati di hidup saya. Amen. Nah artinya begini, setelah kejadian itu saya lihat Tuhan berkarya luar biasa. Dan betul, kemuliaan yang Tuhan sediakan itu selalu jauh lebih besar dari apa yang kita punya sebelumnya. Amin. Itu yang membuat kita bisa terheran-heran. Makanya hari ini, betul, apapun yang terjadi, yang kita perlu sebenarnya cuma satu, Tuhan. Dan saya bersyukur waktu saya baca cerita ini. Walaupun Yesus suruh murid-muridnya jalan jauh ke depan, ternyata begini, ternyata dia gak pernah meninggalkan murid-muridnya. Ayat selanjutnya bilang begini, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah ini, kita tuh senangnya Yesus datang dalam keadaan yang normal. Masalahnya Yesus gak selalu datang dalam keadaan yang normal Bapak Ibu semua. Udah jam 3, jalan di atas air. Kurang kerjaan kan Tuhan Yesus kan datang lagi. Jam 3 pagi, datang jalan di atas air. Bagaimana mungkin orang bisa lihat itu sebagai Tuhan? Jadi sekali lagi, Yesus pengen tes murid-muridnya. Hari ini dengar baik-baik. Kalau kita lagi dalam masalah, Yesus bisa menyatakan diri lewat masalah-masalah kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau kamu lagi ditipu orang hari ini, dengar baik-baik, Yesus bisa menyatakan diri dari kejadian itu. Yesus bisa menyatakan diri dari kebangkrutan kita, dari masalah hubungan kita.
Masalahnya adalah begini, kita mesti fix cara kita melihat. Mereka teriak, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Bukan Tuhan tapi hantu. Seringkali waktu kita ngadepin masalah, nggak mungkin Tuhan lah ini. Kenapa sih kita gagal mulu di bisnis ini, nggak mungkin Tuhan, kita dikutuk nih. Suka ngomong kayak gitu? Dengar baik-baik. Waktu kita percaya Yesus, semua kutuk diangkat. Kalau kita masih dikutuk, waktu kita percaya Yesus, mendingan gak usah percaya Yesus. Karena di dalam Yesus, semua kutuk diangkat. Amin. Yang ada adalah, kita akan belajar untuk terus bergantung kepada Tuhan. Masa pandemi ini saya sadar betul, saudara, saya menyadari apa artinya bergantung kepada Tuhan. Saya baru ngerti. Kita semua belajar arti sesungguhnya bergantung kepada Tuhan. Makanya tadi saya bilang, apalagi kita musisi. Biasa kan musisi kalau lagi, teman-teman musisi ya kalau lagi normal nih, sebelum ada pandemi, Instagram isinya, manggung di sini, manggung di sana, ya kan. Di sini. Yang ini sekarang dijual drum ini, dijual bass, gitar ini. Kenapa jadi pedagang semua nih teman-teman gue? Iya kan? Semuanya jadi prihatin gitu. Nah mereka lihat itu sebagai hantu. Teman-teman, kehadiran Yesus hari ini harus kita mengerti bahwa dia gak selalu datang dalam keadaan yang menyenangkan. Tapi dia bisa muncul dalam keadaan yang mungkin gak enak buat kita. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Lihat kanan kiri, bilang tenang. Pak Ceko, tenang sudah. Tenang. Ketenangan itu luar biasa loh kekuatannya, saudara. Saya enggak. Saya ingat anak saya waktu umur 5 tahun. Sekarang udah umur 13 tahun. Waktu umur 5 tahun, kan semua anak kecil suka kolam renang toh. Betul enggak? Tapi enggak semua anak kecil suka berenang. Semuanya main air. Nah saya bilang sama anak saya, namanya Elroy. Elroy, kamu sudah umur 5 tahun, ini saatnya belajar berenang, gak main air lagi. Saya angkat dia tingginya baru semeter kurang, semeter lah. Pokoknya saya angkat, saya masukin kolam yang lebih tinggi dari dia, 140 cm atau 120 cm, saya lupa. Pokoknya dia kalau dilepas tenggelam aja. Nah saya bilang sama dia, pokoknya kamu gerak aja. Gerak aja terserah, mau gaya dogi kayak apa terserah, pokoknya lu gerak aja. Beneran dia gerak, gitu. Nggak tenggelam, saudara. Pokoknya dia gerak-gerak gitu, nggak tenggelam. Cuma marah-marah. Dede ini jahat nih, mati aku mati. Padahal jarak saya sama dia cuma dari sini ke situ. Tapi saya tahu Tuhan berbicara. Tuhan berbicara lewat apa? Tuhan berbicara lewat firman yang saya baca. Makanya kalau baca firman, Bapak Ibu Saudara, jangan cuma dibaca. Kata membaca firman, membaca itu sebenarnya bukan baca, tapi merenungkan. Dari bahasa Alkitab itu ditulisnya jangan cuma baca, tapi merenungkan. Kata merenungkan itu bahasa aslinya hakah. Artinya mengunyah atau memeditasikan. Ya kan? Jadi kalau kita baca itu jangan dalam hati. Kalau perlu diteriakkan. Tenanglah. Aku ini, jangan takut. Saya belajar baca Alkitab kayak gitu. Supaya kalimat-kalimat ini berbicara buat hidup saya. Kalau kita baca Alkitab cuma lalu apa? Garam nih, kemari. Nggak jadi apa-apa nanti. Amen? Baca. Renungkan, kalau perlu divisualisasikan. Alkitab itu kan isinya ada puisi, ada narasi, ada Injil, ada pengajaran. Seru loh. Dan di situ kita bisa dengar Tuhan bicara. Tuhan berbicara lewat batin kita waktu kita baca sesuatu. Tuhan bisa bicara lewat apa? Tuhan bisa bicara lewat
lewat gambaran, lewat sebuah visualisasi. Saudara mungkin lagi nyetir mobil gitu, tiba-tiba saudara kebayang, wah ada muka sahabat saya nih. Tiba-tiba out of nowhere, tiba-tiba saudara punya desakan hati untuk ketemu dengan dia. Dan waktu saudara ketemu dengan dia, saudara melihat, ini lagi butuh teman untuk ngobrol. Saya bicara tentang kasih Tuhan. Bisa. Makanya fokus kepada suaranya Tuhan. Hari ini jangan fokus kepada WhatsApp grup dulu. Suara Tuhan dulu. Saya bukan promosi, tapi setiap pagi jam 6 pagi saya bikin streaming live worship gitu ya di GoPlay. Teman-teman udah bangun pagi. Ya, saya tujuannya adalah menginspirasi teman-teman semua orang-orang yang nonton itu untuk punya waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Nah, di acara itu saya selalu baca Alkitab. Gitu. Saya baca dengan cara yang seperti itu. Saya baca dengan keras. Nah, tujuannya supaya kita ini belajar, sama-sama belajar. Kita mulai mencintai firman ini. Kita perlu Tuhan, tapi kita nggak perlu firman. Gimana sih? Kalau kamu perlu Tuhan, kamu perlu juga firman-Nya. Karena Tuhan itu adalah firman. Amin. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman itu adalah Allah. Jadi kita mesti mencintai firman ini. Hari ini Tuhan bilang gini, fokus kepada suara saya. Baca firman, renungkan, kemudian ini, perkatakan firman. Amin. Jadi waktu kita kena masalah, jangan perkatakan kata-kata yang ada di grup, saudara. Perkatakan iman. Saya setiap kali saya lagi berat banget, lagi ada masalah, saya berkata hari ini mujizat Tuhan terjadi. Hari ini mujizat Tuhan terjadi. Saya perkatakan itu. Ini yang beneran, supaya apa? Supaya saya punya kekuatan untuk bertahan. Kalau hari itu ternyata nggak ada mujizat, gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Saya tetap bersuka cita. Karena sekali lagi kemenangan buat saya bukan cuma waktu Tuhan tolong saya, tapi hari-hari saya menjalani prosesnya dan saya tetap berjalan bersama dengan Tuhan, itu kemenangan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Fokus yang kedua adalah kita datang kepada Tuhan. Yuk bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Saya dulu pernah keliru. Saya pikir saya kan pelayanan. Ya Mbak Tuhan, tiap hari pelayanan. Ngapain lagi saya bikin satu dia? Saya bisa ngomong sama Tuhan gimana aja. Lagi nyetir, lagi masak. By saya suka masak. Saya punya restoran, saudara. Ya, namanya Bebek Goreng Mas Bob. Sorry, nggak promosi. Cuma jualan, ya. Di BSD sana. Katanya bebek paling enak setangerang. Kalau gitu gini, kalau katanya sih orang-orang suka gitu. Nah, apa sih Bob? Itu kita bisa ngomong sama Tuhan kapan aja. Itu pikiran saya dulu, tapi ternyata saya keliru. Saya kehilangan momen-momen pribadi saya dengan Tuhan. Suami istri bisa ngobrol di mana aja. Tapi kan suami dan istri perlu waktu duduk sama-sama, anak-anak suruh pergi dan kita mulai bicara hati ke hati. Ada sesuatu yang jauh lebih penting dari cuma sekedar obrolan-obrolan hari-hari. Gitu? Kita mau ngapain nih habis ini? Anak kita udah besar, kuliahnya bagaimana nih? Kita mesti pikir. Kita perlu waktu-waktu seperti itu. Dan tahu nggak, waktu kita datang kepada Tuhan, kita penyembahan, nih, fokus kita itu bukan atmosfernya. Fokus kita itu bukan perasaan-perasaannya. Makanya seringkali kita salah waktu kita nyembah. Fokus kita itu adalah suasana. Benar nggak? Waktu suasananya nggak kena di hati saya, nggak kena di perasaan saya, kayaknya Tuhan nggak sentuh saya nih. Karena kita selalu fokusnya begitu. Kalau saya nggak meneteskan air mata, saya nggak dijamah Tuhan. Siapa bilang? Kalau mau meneteskan air mata, nonton drakor, lebih nangis.
Yesus bilang begini sama wanita Samaria, kamu nyembah apa yang kamu gak kenal. Kami nyembah apa yang kami kenal. Artinya begini, penyembahan kita fokusnya pada pengenalan. Halo, waktu kita kenal, kita akan mengerti isi hatinya seperti apa. Tuhan maunya apa. Nah, fokus kita adalah kehendaknya Tuhan. Makanya kita memaknai, menikmati hadirat Tuhan itu jangan fokusnya ke diri kita. Fokusnya gini, waktu saya mengalami Tuhan, waktu saya menikmati hadirat Tuhan, kenikmatan tertingginya adalah saya kenal Tuhan. Saya tahu Tuhan mau ngapain. Itu. Amin. Saudara, saya dirubah paradigma saya. Waktu saya nyembah Tuhan, yang saya kejar Tuhan, please talk to me. Tell me, what do you want me to do? Tell me what you want me to do. Jadilah nyanyi. Tapi itu benar. Karena waktu Tuhan bicara sama kita, Tuhan tuh seperti ngasih kunci buat kita. Nih, buat kamu kunci. Saudara akan ketemu banyak pintu yang gak bisa dibuka. Dan cuma bisa dibuka oleh kunci yang Tuhan kasih itu. Dan tiap orang kuncinya beda-beda. That's why kita perlu punya waktu sendiri buat Tuhan masing-masing. Tahukah saudara bahwa gereja hari ini sedang dipaksa kembali kepada esensinya. Waktu kena pandemi, selama ini kita mengandalkan kekuatan komunitas untuk kita bisa ketemu Tuhan. Tapi waktu pandemi Tuhan bilang, masuk kamar, ketemu sama saya. I want to talk to you personally. Hari ini Tuhan mau, come. Datang. You need me, right? Tell you secrets. Saya akan kasih tahu kamu banyak rahasia-rahasia. Wow. Gak ada alasan untuk kita gak sayang hadirat Tuhan. Gak ada alasan untuk kita gak sayang firman Tuhan. Wow. Saya berdoa hari ini hati saudara terbakar untuk saudara membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bob, saya nggak bisa nyanyi mas, it's okay. Saya nggak selalu nyanyi waktu saya nonton YouTube, saya style elevation worship, saya worship di depan. Saya nggak nyanyi, saya cuma Tuhan. Mau bicara lewat lagu, mau bicara apapun lewat ini, please. Temukan cara saudara, saya nggak mau ajarin metodenya. Temukan cara saudara, temukan waktumu sendiri. Saya menemukannya pagi. Malam saya nggak bisa. Saya pagi. Hari ini, Bapak Ibu, kita semua perlu Tuhan. Sebabnya, ayo fokus pada suaranya Tuhan. Dan fokus untuk mendekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama kita. Nyanyi lagu tadi boleh?